96. Korupsi berjamaah DPRD Papua Barat demi rumah dan mobil. Tiap kali melihat tayangan berita di televisi selalu tercetus kata, itu oknum, bukan lembaganya yang salah. Tapi jika berbicara DPRD Papua Barat, tak ada ruang tersisa untuk orang yang bisa ditunjuk sebagai oknum. Bayangkan saja, semua anggota DPRD Papua Barat yang 44 orang itu dijadikan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Ini nggak bercanda, semua wakil rakyat Papua Barat itu jadi tersangka. Begini ceritanya, setelah setahun dilantik, para anggota dewan bergaji 22 juta rupiah per bulan itu mengeluh karena tak memiliki rumah dan mobil. Aspirasi pun disampaikan kepada Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Auri. Tak hilang akal, Yosef pun mengontak orang yang paling berkuasa mengendalikan kas daerah, Sekretaris Daerah, Martin Luther Rumadas. Kepadanya, Yosef pun menyampaikan derita anak buahnya di parlemen. Entah karena iba atau mungkin juga ada konsensus di antara mereka yang belum terungkap, Rumadas pun mengiyakan. Tapi jelas bukan dari kocek pribadinya. Percuma dong Rumadas punya kuasa. Papua Barat memiliki satu perusahaan daerah yang cukup bonafit di sana, PT Papua Doberai yang dikomandani oleh Mamat Suhadi sebagai direktur utama. Ketiganya pun berembuk, dan disepakati skema pinjaman yang akan diambil dari kas perusahaan. Anehnya, tak seperti proses pinjam-meminjam pada umumnya, tak ada pasal yang mengatur mengenai metode bunga atau cara pembayarannya berikut klausul denda bila terjadi keterlambatan, atau apalah yang biasanya selalu muncul dalam setiap perjanjian hutang. Proses dilakukan ala warung kopi. Nama DPRD Papua Barat menjadi jaminan, dan kuasa sekda yang meyakinkan Dirut berani menggelontorkan kas perusahaan daerah. Alhasil, mengalirlah 2 kali kucuran duit dari perusahaan. Pertama sebesar 15 miliar rupiah tanggal 17 September tahun 2010, tapi belum cukup memenuhi hasrat seluruh anggota dewan, dan dikucurkanlah tahap kedua sebesar 7 miliar rupiah tanggal 7 Februari tahun 2011. Klop 22 miliar rupiah untuk memanjakan seluruh anggota dewan agar mendapatkan rumah dan mobil baru. Janjinya, duit mesti dikembalikan paling lambat Juli tahun 2011. Entah karena dapatnya mudah, para anggota dewan pun seolah-olah memudahkan kewajiban mengembalikan hutang. Tenggat lewat, kasus pun mencuat. Nah, baru setelah Kejaksaan Tinggi memulai penyidikan, beberapa anggota mulai menggangsir pinjaman hingga terkumpul 19 miliar rupiah. Apalah cur, pengembalian ternyata tak menggugurkan tindak pidana yang sudah terjadi. Alhasil, apa boleh buat, meskipun menggeleng-gelengkan kepala, tapi Kejaksaan Tinggi tetap harus menetapkan semua wakil rakyat Papua Barat itu menjadi tersangka. Masalah muncul pada saat Kejaksaan Tinggi hendak melakukan penahanan sebagaimana prosedur yang berlaku. Kalau semuanya diangkut ke tahanan, alamat karamlah tata pemerintahan Papua Barat, karena kantor dewan bakal hanya ditunggui hantu, karena tidak ada anggotanya tersisa. Pemerintahan bisa kolaps, dan masyarakat Papua Barat yang menjadi korban karena tak terlayani. Solusi sepihak pun diambil, hanya 3 orang yang akan ditahan karena dianggap sebagai motor korupsinya, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Direktur Utama. Sedangkan 43 anggota DPRD terpaksa dibiarkan tetap menjalankan fungsi dewannya dengan status tahanan kota. Nanti setelah pemilu, baru mereka akan dijebloskan ke tahanan. Sang sekda rupanya tak terima, tanpa memikirkan nasib rakyat dan keberlangsungan roda pemerintahan Papua Barat, ia bersikeras mendesak kejaksaan untuk adil dengan menjebloskan semua anggota DPRD ke sel bersama dirinya. Apalagi menurut Rumadas, anggota-anggota dewan itulah yang memakan uangnya, bukan dirinya. 97. Akal-akalan kunjungan dinas wakil rakyat.
Banyak cerita-cerita memalukan yang terpantau oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri yang ikut mengawasi perilaku para anggota dewan yang mengaku sedang kunjungan kerja. Mulai dari permintaan sajian tari perut, sajian ayam bule, gerilya mencari tempat-tempat belanja, hingga sekadar anggota yang cuma duduk manis jika terlalu kasar menyebutnya melongo ketika terjadi diskusi dengan orang-orang asing itu. Bingung nggak bisa bahasa Inggris. Ilmunya beda pula. Akhirnya cuma pura-pura menyimak tapi nggak paham, atau sekadar cengengesan sambil ngutak-atik BBM. Dari pantauan para mahasiswa itu, paling dari 10 anggota rombongan hanya ada 1-2 orang yang benar-benar menguasai persoalan yang ingin dipelajari, sisanya tak lebih dari cheerleaders. Ada juga yang menyebutnya sebagai jatah mendapatkan dinas keluar negeri memang melekat pada setiap anggota dewan yang terhormat itu. Apalagi, setiap anggota dewan bisa mendapatkan uang saku Rp26 juta hingga Rp30 juta untuk setiap kali kunjungan ke luar negeri. Jadi, meskipun yang akan berangkat itu benar-benar memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni untuk bertugas menggali informasi yang dibutuhkan atau hanya sekadar menjadi tim penggembira rombongan dewan, toh hal itu tetap dilakukan. Kritik pedas masyarakat dan sindiran BPK tentang indikasi pemborosan anggaran pun bak kentut yang baunya cepat menguap bagi para wakil kita di parlemen itu. Politisi-politisi itu selalu menjadikan alasan demi kelancaran dan akurasi pembuatan undang-undang sebagai tameng ketika dihujani kritikan pedas soal perjalanan dinas ke luar negeri. Maka jangan heran jika mendengar banyak agenda kunjungan yang kurang masuk akal dan rasanya tidak penting untuk dilakukan. Misalnya, kunjungan ke Brasil untuk belajar pengelolaan desa. Padahal karakteristik desa di Indonesia yang mayoritas Muslim sangat jauh berbeda dengan desa-desa di Brasil yang mayoritasnya Nasrani. Kalau alasannya untuk belajar mengelola sepak bola, mungkin kita tidak akan protes. Belajar filsafat ke Yunani, kita ini sudah punya falsafah Pancasila yang jadi ideologi bangsa, mengapa pula jauh-jauh ke negeri dewa-dewa itu untuk belajar filsafat liberalis? Kalaupun benar tujuannya untuk kelancaran pembuatan produk legislasi undang-undang, mari kita lihat fakta-faktanya. Tahun 2010, ditargetkan 70 RUU, rancangan undang-undang, yang bisa diselesaikan hanya 18 UU, 26%. Tahun 2011, dari target 91 RUU yang nongol jadi UU hanya 22 UU, 24%. Tahun 2012 lalu, dari target 69 RUU, malah menurun, yang berhasil diselesaikan hanya 30 UU, 43%. Padahal anggaran biaya dinas keluar negeri sebaliknya justru menunjukkan prestasi peningkatan, dari Rp162,9 miliar di tahun 2010, menjadi Rp251 miliar di tahun 2011. Lalu melonjak lagi menjadi Rp265 miliar di tahun 2012. Jadi fakta itu jelas menunjukkan bahwa kunjungan belajar ke luar negeri tidak berkorelasi positif dengan produktivitas pembuatan undang-undang. Target undang-undang tidak pernah tuntas, tapi target kunjungan dinas selalu tuntas, apalagi kunjungan-kunjungan ini kerap terjadi menjelang akhir tahun, sehingga terkesan menjadi strategi menghabiskan target pengeluaran tahunan agar tidak dikurangi di tahun depan. Rendahnya produktivitas anggota dewan itu bahkan dikritik pedas oleh ketuanya sendiri, Marzuki Ali, yang meminta seluruh anggota dewan itu mengingat sumpah dan janjinya ketika dilantik dulu menjadi perpanjangan aspirasi rakyat. Mereka diminta untuk benar-benar menjalankan fungsi legislasinya membuat produk undang-undang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Entahlah, tampaknya wakil-wakil kita ini lebih menyukai fungsi budgeting anggaran ketimbang legislasi. Jelas karena fulus dari proyek-proyek besar ada dari fungsi anggaran.
Maka jangan heran kalau seorang anggota dewan ketika suatu saat dihadapkan pada jadwal yang bentrok antara rapat legislasi dengan rapat anggaran, kalian tahulah mereka akan pilih yang mana. Kendala produktivitas legislasi dewan jelas bukan karena kunjungan luar negeri. Ini jelas dikatakan oleh Ketua Badan Legislasi DPR, bahwa minimnya produk legislasi dikarenakan DPR belum memiliki pusat studi legislasi dan badan perancang undang-undang. Disitulah kuncinya, jadi bukan malah memperbesar porsi biaya pelesiran ke luar negeri seperti yang saat ini dilakukan. Alasan kedua menurutnya adalah, fungsi tumpang tindih anggota dewan yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Seringkali agenda rapat pembahasan jatuh bersamaan. Ini belum lagi banyak anggota dewan yang tidak bisa melepas baju partainya, dan ketika agenda partai tidak bisa ditinggalkan sementara tugas kedinasan sebagai anggota dewan juga menuntut perhatian, maka harus ada yang dikorbankan. Kalau tidak dikorbankan salah satu, contohnya, seorang anggota DPRD Banten yang ketahuan menggunakan joki untuk menghadiri kunjungan dinas ke Bali dengan menitip absen atas namanya, sementara ia sendiri memilih menghadiri agenda partai yang tak bisa ditinggalkan. Uang perjalanan dinas dipotong ongkos dan uang saku sekadarnya untuk si joki tetap dapat, acara partai pun tak terlewat. Dan rupanya ia tak sendirian, karena sejawatnya 13 orang anggota lainnya pun memakai modus titip tanda tangan pada acara Kunker 3 hari ke Bali pada Maret tahun 2013 lalu. Jika memang benar wakil-wakil kita itu berniat tulus menjalankan fungsi legislasinya, terlebih sebagian besar dari mereka memang tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai untuk fungsi tersebut, maka apa tidak sebaiknya dana-dana pelesiran itu dialokasikan untuk menyokong keberadaan pusat studi legislasi yang diisi ahli-ahli yang berkompeten sesuai bidang keilmuannya. Toh menurut Ketua Balek, memang ini yang dibutuhkan oleh DPR agar bisa meningkatkan output legislasi yang sesuai target, bukan meningkatkan budget dinas ke luar negeri. Kita yakin ahli-ahli itu nantinya akan berpikir secara swasta dengan menekan biaya sekecil-kecilnya, karena mendapat informasi tidak selalu harus secara fisik berada di negeri orang. Teknologi internet sangat memungkinkan untuk melakukan efisiensi interaksi dengan pihak asing, atau pendayagunaan secara lebih optimal staf-staf diplomat kita di kedutaan besar di negeri tujuan. Memanfaatkan para mahasiswa kita yang belajar di negeri tujuan. Semua bisa dilakukan, dan tidak harus bergerombol datang ke negeri orang bak ibu-ibu keranjingan piknik. 98. Gajah Mada, pahlawan atau penjajah dari Tanah Jawa. Tanah Jawa tidak pernah tandus akan kisah-kisah kontroversial berlatar belakang historis, di mana salah satunya adalah kisah-kisah mengenai kehebatan kerajaan Majapahit dengan Mahapatih Gajah Madanya. Sosok Mandraguna ini pun dilabel dengan gelar pahlawan nasional karena melalui amukti Sumpah Palapanya ia dipandang sebagai tokoh nasional pemersatu Nusantara. Kehebatan Majapahit dan Gajah Mada pun notabene merupakan refleksi kebanggaan kerajaan dan masyarakat Jawa pada umumnya, hingga hari ini. Jika memang benar ketokohan Gajah Mada sedemikian masyhur sehingga label pahlawan pemersatu pun menurut pemerintah layak disematkan kepadanya, maka mengapa tidak ada satupun jalan di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan nama Gajah Mada? Padahal hampir di seluruh Indonesia, nama tokoh ini sering dijadikan nama jalan-jalan kelas 1, bahkan sebanding dengan nama-nama jalan seperti Sudirman atau Soekarno-Hatta. Atau pertanyaan lain yang lebih pedas, mengapa orang Sunda tak pernah mau disamakan sebagai orang Jawa? Padahal mereka hidup, bernapas, kawin, beranak dan dikuburkan di Pulau Jawa. Bahkan provinsi mereka pun disebut sebagai Jawa Barat. Pernahkah terlintas pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dendam historis adalah jawaban dari pertanyaan Anda itu. Tapi sebelum meneruskan membaca kelanjutan kisahnya, ada baiknya Anda menarik napas dalam,
kemudian buka pikiran dan hati Anda, bersihkan dari sentimen kesukuan apapun dari sana. Ini hanya masalah sejarah dan kemungkinan-kemungkinan bahwa telah terjadi penyelewengan sejarah, tanpa bermaksud untuk menyakiti hati dari suku apapun. Jika Anda sudah siap dengan pikiran dan hati yang terbuka, maka mari kita lanjutkan. Sumpah Palapa dari Mahapatih Gajah Mada, yang semula disepelekan oleh banyak pejabat kerajaan Majapahit, ternyata mampu diwujudkan Sang Mahapatih dengan nyaris sempurna. Seluruh kerajaan yang ia serukan dalam sumpahnya, semua akhirnya dipersatukan dalam kebesaran nama Majapahit. Bahkan banyak kerajaan-kerajaan lain yang gamang melawan, sehingga memilih takluk sebelum bertempur dengan pasukan Gajah Mada yang begitu tangguh. Maka tak heran, jika wilayah kekuasaan Majapahit terbentang tidak hanya di tanah Jawa, namun menyebar ke Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan hingga ke wilayah yang sekarang kita kenal dengan Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste hingga Papua Nugini. Intinya, wilayah kekuasaan Majapahit jauh lebih luas daripada Indonesia sekarang. Tapi itu belum sempurna, karena ada satu kerajaan yang lolos dari daftar di Sumpah Palapanya. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati Palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi Palapa. Kerajaan yang belum takluk pada Majapahit adalah Sunda Galuh. Konon, Majapahit tidak menyerbu Sunda Galuh dengan kekuatan bala tentaranya karena secara historis pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya juga memiliki darah Sunda. Sedangkan cerita yang lain adalah karena Prabu Hayam Wuruk, bos Gajah Mada, sedang tergila-gila dengan putri Raja Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi, yang cantik jelita. Kisah inilah yang diriwayatkan dalam Kidung Sundayana yang melatar belakangi munculnya kebencian kultural antara orang Sunda terhadap orang Jawa, dan sebaliknya. Sumpah adalah sumpah. Barangkali itu yang ada di benak Gajah Mada. Ketika mengetahui bahwa kerajaan Sunda Galuh berkenan menerima pinangan Prabu Hayam Wuruk, Sang Mahapatih pun mencoba mengambil kesempatan untuk mewujudkan sumpahnya itu. Konon ia menghasut Sang Prabu untuk menganggap kesediaan kerajaan Sunda menerima pinangan adalah sebagai tanda takluk. Intinya, Gajah Mada ingin agar putri Dyah Pitaloka dipandang sebagai upeti dari kerajaan Galuh sebagai tanda takluk. Dia pun melarang Prabu Hayam Wuruk untuk menjemput rombongan pengantin di desa Bubat. Sebagai gantinya, Gajah Mada bersama pasukan tempur, Bayangkara dalam jumlah besar yang menyambangi desa Bubat. Celakanya, rombongan pengantin tidak didukung pasukan memadai, karena memang niatnya adalah untuk besanan dengan kerajaan Majapahit, bukan untuk berperang. Secara jumlah, pasukan Gajah Mada di atas angin. Tetapi di luar dugaan ternyata rombongan kerajaan Sunda tidak sudi menjadi taklukan seperti keinginan Gajah Mada. Pedang dan kujang pun terhunus. Lebih baik mati daripada menjadi jajahan dan dipermalukan. Terjadilah pembantaian karena tidak layak disebut sebagai peperangan karena kekuatan dan kesiapan yang tidak seimbang. Seluruh rombongan, termasuk putri Dyah Pitaloka tewas. Kisah itu dikenang sejarah kuno sebagai Perang Bubat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai skandal Bubat karena kelicikan yang terjadi di dalamnya. Dan sejak itu muncul larangan bagi orang-orang Sunda untuk menikahi orang-orang Majapahit, yakni Jawa. Substansinya adalah, Gajah Mada mungkin pahlawan perang bagi masyarakat Jawa, namun secara historis bagi orang Sunda, Mahapatih itu tak lebih dari penghasut dan terobsesi sebagai penjajah. Anda mungkin penasaran mengapa pada paragraf pertama, kata Nusantara perlu diperlakukan khusus dengan penebalan dan garis bawah. Kita yang buta sejarah ternyata selama ini telah dikaburkan dengan makna kata Nusantara sebagai kesatuan wilayah bernama Indonesia.
Paling tidak itu yang diajarkan oleh buku-buku sejarah dan kosakata bahasa Indonesia kita dari sekolah-sekolah. Kita lalai bahwa ada sejarah filosofis yang melatar belakangi penggunaan kata hebat itu, dan itu tidak lepas dari cerita Majapahit. Sebutan Nusantara ternyata adalah istilah untuk negeri-negeri jajahan kerajaan Jawa, termasuk Majapahit. Kerajaan-kerajaan taklukan itu memberikan upeti secara rutin kepada Majapahit sebagai tanda pengakuan sebagai daerah jajahan. Ini artinya, ketika Gajah Mada mampu mewujudkan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara, maka dapat dikatakan itu berarti Gajah Mada dan Majapahit berhasil menaklukkan tanah-tanah jajahan di luar Pulau Jawa, bukan karena komitmen dan kesadaran bersama di antara raja-raja untuk menjadi satu kesatuan, maka tak heran jika para kritikus sejarah mulai mempertanyakan, apakah Sumpah Palapa itu lebih tepat disebut sebagai Sumpah Pemersatu Bangsa atau Sumpah Penjajahan. Bagi kerajaan-kerajaan di Jawa dan masyarakatnya, barangkali Nusantara adalah kebanggaan patriotis dan kulturistik, namun bagaimana dengan kerajaan dan masyarakat di tanah jajahan? Sejarawan pun mengkritisi, masih layakkah mempertahankan Gajah Mada sebagai pahlawan nasional? Apakah pemberian gelar dan penulisan sejarah kepahlawanan Gajah Mada sengaja dilakukan karena pada masa itu negeri ini dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang Jawa yang sangat kuat? Apa karena sentimen kesukuan itu, pada masa GAM orang-orang Aceh selalu menyebut orang Jawa sebagai penjajah? 99. Konspirasi keroyokan mendongkel Gus Dur. Bagi minoritas, Gus Dur adalah tokoh pluralis penyelamat. Pada zamannya lah warga Tionghoa mendapatkan kesamaan hak-haknya yang selama puluhan tahun diberangus oleh rezim. Bagi sebagian besar warga NU dan masyarakat di Jawa Timur, Gus Dur mungkin saja nyaris seperti wali, sampai-sampai putra ulama besar pendiri NU, Kiai Haji Hashim Ashari itu, tetap disanjung meski sudah berkalang tanah. Bahkan tanah pusaranya pun diperebutkan menjadi pusaka bagi sebagian pemujanya. Bagi sebagian kelompok Islam, Gus Dur adalah pengkhianat, karena keinginannya membuka hubungan diplomasi dan perdagangan dengan Israel. Dia pun sempat dianggap antek-Zionis karena sudah menerima piagam penghargaan tertinggi bangsa Yahudi dari rabi-rabi Israel. Dia pun dikecam habis-habisan karena mengajukan pencabutan TAP MPR nomor 29 MPR 1966 yang melarang ajaran Marxisme diasosiasikan dengan komunisme. Tapi sudahlah, kita tidak akan membicarakan siapa Gus Dur sebenarnya. Silahkan masing-masing Anda memposisikan Gus Dur sesuai pemahaman sendiri-sendiri. Cerita Gus Dur sebagai mantan Presiden RI keempat adalah cerita sejarah politik kelam bangsa ini. Dia jatuh oleh proses impeachment pada sidang umum MPR tahun 2001. Gus Dur boleh dikatakan naik menjadi presiden oleh konspirasi MPR, namun ia pun jatuh oleh konspirasi MPR yang sama. Sadar atau tidak sadar, Gus Dur naik ke tahta tertinggi RI karena kasak-kusuk poros tengah besutan Amin Rais yang menyebabkan terganjalnya Megawati menjadi presiden meskipun PDI Perjuangan meraih suara mayoritas pada pemilu 1999. Pada saat itu, yang penting jangan Megawati. Sehingga Gus Dur pun terpilih sebagai sosok yang dianggap kompromistis bagi semua kelompok. Di luar dugaan, Gus Dur ternyata kurang kompromistis dengan banyak anggota DPR ex Orde Baru yang masih bercokol. Padahal jelas secara parlemen, Gus Dur tidak didukung oleh suara partai yang kuat. Dia naik atas kongsi poros tengah yang terdiri dari partai-partai yang tidak steril dari gelimang rezim Soeharto. Dengan gaya khasnya, ia jalan terus tak acuh. Gus Dur yang bernama lengkap Abdurrahman Wahid ini pun kerap terkesan asal bicara dan tak sungkan main pecat dan main bubarkan terhadap menteri-menteri dan lembaga-lembaga negara. Jenderal Wiranto, ia minta mundur dari pangap karena dianggap sebagai penghalang baginya untuk mereformasi TNI.
Yusuf Kala, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Laksamana Soekardi, Menteri Negara BUMN, diberhentikan dengan tuduhan dugaan tersangkut korupsi, walaupun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti-buktinya. Memecat Kapolri Bimantoro tanpa melalui persetujuan DPR dengan alasan mendesak untuk segera diganti. Membubarkan Departemen Penerangan yang ketika rezim Orba dipakai sebagai alat sensor dan pemberedelan bagi media yang berseberangan dengan pemerintah. Membubarkan Departemen Sosial karena dianggap syarat dengan praktik korupsi di dalamnya. Semua itu dia lakukan hanya dalam tempo 2 tahun. Ada kesan Gus Dur ingin bersih-bersih dari pengaruh Orde Baru, baik di parlemen maupun di pemerintahannya. Menurut David Riff, seorang pengamat Indonesia dari Universitas New South Wales Australia, kekuatan Orba yang masih mengakar di DPR MPR ketika itu, menjadi gelisah dan kebakaran jenggot. Ia berpendapat ada upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Gus Dur dalam rangka mempertahankan status quo Orba. Pasalnya, sebagian besar anggota DPR MPR masih merupakan kroni atau paling tidak adalah kelompok orang dan pengusaha yang dulunya mencicipi kenikmatan dari rezim Orba. Tindakan Gus Dur bisa dipandang berbahaya bagi mereka. Memang tidak lama setelah manuver-manuver yang dilakukan Gus Dur itu, sosok kiai kontroversial itu pun ketiban musibah tidak main-main. DPR menuduhnya patut diduga tersangkut korupsi Bulog dan dana bantuan pemerintah Brunei. Peristiwa itu dikenal sebagai Bulog Gate dan Brunei Gate. Dia dituduh mengambil uang kas Bulog sebesar $4 juta dan menyelewengkan dana bantuan dari pemerintah Brunei sebesar $2 juta. Pansus DPR pun terbentuk pada tahun 2001 untuk mengadili Gus Dur secara politik. Anehnya, alasan yang tadinya bersifat pidana itu, tiba-tiba saja melebar menjadi perkara ketatanegaraan. Pasalnya, ketika memecat Kapolri Bimantoro dan menggantinya dengan Khairuddin Ismail, Gus Dur bertindak sembrono dengan tidak meminta izin DPR. Manuver Gus Dur rupanya juga menyakiti TNI dan Polri, sehingga pada proses pendongkelannya sebagai presiden, terkesan kekuatan militer dan polisi ada di barisan para penentang walaupun tak kentara benar. Perlawanan Gus Dur membuatnya melakukan blunder fatal. Ia mengulang tindakan Presiden Soekarno di tahun 1959, yakni Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang hendak membubarkan DPR MPR. Disinilah letak kesalahan langkah Gus Dur, karena ternyata fatwa Mahkamah Agung mengharamkan dekret tersebut. Itu berarti kemenangan di kubu oposisi. Semakin bertumpuklah amunisi DPR MPR untuk mengimpeachment Gus Dur dari kursi kepresidenan. Maka meskipun sejumlah pasukan berani mati NU siap menjaga tokoh panutan tersebut, namun tak kuasa menghalangi kekuatan besar yang menghalau Gus Dur keluar dari istana presiden pada tahun 2001. Ironisnya, kedua tuduhan pidana korupsi yang disematkan padanya, yang notabene menjadi alasan awal terjadinya keinginan impeachment dari parlemen, ternyata tak terbukti. Kejaksaan Agung mengeluarkan surat bahwa Gus Dur tak terlibat dalam peristiwa korupsi tersebut. Bahkan dana bantuan Brunei itu pun sebenarnya belum diberikan kepada Indonesia. Artinya, presiden yang gemar memakai sarung itu, diadili dalam tuduhan pidana namun justru dijatuhkan dalam proses politik keroyokan. Tidak berhenti hanya pada konspirasi lokal sejumlah partai di parlemen, pasca lengsernya, Gus Dur memutuskan tak ingin menemui Megawati, wakil presidennya dulu yang kemudian naik menggantikan kedudukannya sebagai orang nomor 1 RI. Menurut Gus Dur, Megawati dan suaminya almarhum Taufik Kemas telah berkonspirasi secara internasional untuk ikut menjatuhkannya. Tanpa tedeng aling-aling, Gus Dur menuduh Taufik Kemas telah menyuap Ketua Senat Amerika Serikat, Bob Dole sebesar $4 juta untuk membujuk Presiden Amerika Serikat George Bush agar mendukung skenario pendongkelan Gus Dur dari tampuk pimpinan RI. Isunya adalah,
Kebijakan Gus Dur menjalin poros kerjasama ekonomi Asia dengan India dan Cina bisa membahayakan posisi Amerika Serikat dan Sekutu Barat di kawasan Asia. Tidak hanya Amerika Serikat, Gus Dur juga menuduh Belanda sudah memasok jutaan dolar Amerika Serikat untuk memperkuat posisi rupiah pada awal masa pemerintahan Megawati, sehingga ada kesan perbaikan ekonomi yang lebih baik ketimbang di era Gus Dur. Dirinya menganggap semua konspirasi internasional itu bertujuan untuk menjatuhkan dirinya yang tidak mau kompromi dengan sisa-sisa rezim koruptor Orba. Apalagi menurutnya, para negara barat itu memiliki kepentingan untuk mempertahankan bisnisnya bersama kelompok-kelompok ex-Orba itu. 100. Perizinan tambang di atas pelana politik. Sistem pemilihan langsung yang digagas reformasi barangkali memang menyuburkan demokrasi menjadi lebih terbuka. Hajatan politik 5 tahunan riuh rendah di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Misi merebut atau mempertahankan kekuasaan menjadi agenda pamuncak, dan seringkali dengan mengenakan topeng kesejahteraan masyarakat. Konsekuensinya, ongkos politik melambung tak terkira menembus langit. Jelas dalam hitungan kalkulator dengan merek apapun, ongkos politik berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan gaji plus tunjangan resmi yang akan diterima seorang calon pejabat selama 5 tahun. Sebagai manusia yang ditakdirkan menjadi makhluk ekonomi, jelas hitungan tekor menjadi barang haram untuk diterima. Lalu bagaimana caranya merebut atau mempertahankan kekuasaan tanpa harus menjadi bangkrut? Bukan politisi namanya jika tidak pandai bersiasat. Utamanya bagi petahana, transaksi wewenang menjadi jalan keluar jitu mengatasi semua kegelisahan itu. Sebagai kepala daerah, salah satu wewenang sakti bernilai ekonomis sangat gurih adalah izin usaha pertambangan (IUP). Apalagi di daerah-daerah yang memang kaya akan sumber mineral tambang, maka posisi sebagai petahana menjadi suatu anugerah luar biasa untuk mengeruk fulus miliaran sebagai modal perjudian politik di pentas demokrasi yang begitu rakus. Hubungan linearitas pun terjadi, di mana jumlah IUP berlari dalam garis lurus dengan proses pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah potensial tambang, seperti Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Maluku, Riau, Papua dan Kalimantan Tengah. Data Jaringan Advokasi Tambang mencatat di Kutai Kartanegara, pra-pilkada 2010 hanya ada 73 IUP, setelah pilkada melonjak menjadi 210 IUP. Di Kutai Barat, menjelang pilkada terjadi obral IUP sebanyak 122, dan di Bangka Belitung, terdapat 218 IUP baru yang dikeluarkan menjelang pilkada 2012. Izin tambang menjadi primadona karena menjadi pemasok uang kontan paling kencang. Para incumbent kian nekat mengobral izin, meskipun tidak didukung dengan rencana tata ruang tata wilayah yang baik, akibatnya kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan tambang pun semakin menggila belakangan ini. Belum lagi ternyata UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mengharuskan sebuah daerah menetapkan lebih dahulu wilayah pertambangan sebelum mengeluarkan izin, tapi banyak sekali kepala daerah yang menerobos lampu merah tersebut. Peringatan moratorium penghentian sementara, izin tambang pun dianggap kentut pasti berlalu. Iming-iming rupiah dari para pengusaha tambang terlalu sayang untuk dilewatkan. Bayangkan, untuk izin 100 hektar lahan tambang saja, menurut penelurusan Jatam, para cukong berani menggelontorkan duit hingga 2 miliar. Artinya, dengan menekan izin hanya beberapa ribu hektar, seorang kepala daerah incumbent bisa menebus ongkos politik yang begitu mahal. Puluhan miliar untuk menjadi bupati, wali kota atau bahkan gubernur bisa balik modal seketika, tanpa perlu payah mereka menggangsir cicilan dari gaji plus tunjangan selama 5 tahun. Jika saja sinyalemen itu hanya muncul dari mulut sejumlah LSM seperti Jatam, Walhi atau Institut Hijau Indonesia, barangkali bisa disebut kampanye negatif belaka untuk berita-berita sensasional.
Tapi jika lembaga sekelas BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI yang angkat bicara, maka bagaimana kita mau mengatakan itu hanya omong kosong? Temuan BPK menyiratkan adanya 15 pelanggaran izin IUP yang sudah dilaporkan ke KPK. Dalam tanda petik, menurut komisioner BPK, para kepala daerah incumbent lah yang menjadi pengobral IUP untuk ongkos menjelang pilkada, atau sebagai balas budi bagi cukong yang sudah mentraktir biaya-biaya politik selama kampanye. 101. Sejarah Yahudi di Manado. Di Indonesia selama ini dikenal dua komunitas Yahudi, yaitu di Surabaya dan Manado. Namun yang berani buka-bukaan barangkali hanya di Manado. Gelontoran 150.000 dolar uang kas daerah dikeluarkan oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk membangun Tugu Menorah, lambang suci Yahudi, setinggi 62 kaki di Bukit Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara. Inilah pengungkapan identitas Yahudi yang paling frontal yang pernah dilakukan di Indonesia, terlepas dari tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dan kebencian terselubung masyarakat Indonesia pada kaum Yahudi. Di Manado, selain Tugu Menorah yang diklaim terbesar di dunia, juga bisa ditemukan sinagog tempat ibadah Yahudi, dan simbol-simbol bintang Daud Israel berserakan mulai dari bandara, taksi, hingga dinding-dinding bangunan di pinggiran kota. Yahudi tidak lagi sekadar agama di tanah Minahasa, tapi ia sudah merupakan warisan darah. Manado yang disebut-sebut sebagai benteng Kristen di Indonesia ternyata menyimpan kepura-puraan. Sejumlah penduduk ber-KTP Kristen dan Islam, ternyata hanya menyembunyikan identitas aslinya sebagai anak keturunan Yahudi. Jadi tidak seperti Islam dan Kristen yang sifatnya penyebaran sosialisasi keyakinan, namun di Manado adalah masalah keturunan. Pada kenyataannya, tidak semua orang bisa menjadi Yahudi, karena hanya garis darah orang tua yang bisa mewarisi keyahudian seorang penganutnya. Darah Yahudi secara historis masuk ke Minahasa pada era kolonial, di mana orang-orang Yahudi berkebangsaan Belanda membanjiri daerah tersebut dan berasimilasi melalui perkawinan dengan warga asli. Bagi Israel elit, apapun kewarganegaraannya, sepanjang dalam tubuhnya mengalir darah orang tua keturunan Yahudi, maka dia adalah Yahudi bangsa Israel. Masalahnya, Indonesia alergi dengan segala hal yang menyangkut Yahudi, meskipun sebenarnya sudah ada hubungan bisnis diam-diam antara sejumlah pihak Indonesia dengan kroni-kroni Israel. Jika sebelumnya pada masa kolonial, mereka terang-terangan hidup sebagai Israel elit, maka setelah kemerdekaan mereka harus mengenakan topeng Kristen dan Islam. Oleh karena kedekatan Minahasa dengan Barat sangat kental, maka Kristen menjadi pilihan yang paling dominan, sehingga tidak heran jika Manado menjadi benteng Kristen di Indonesia. Anak keturunan Yahudi di sana sejak itu dilarang untuk menceritakan asal-usul keyahudian mereka. Banyak generasi muda Manado sekarang tidak menyadari ada darah Yahudi mengalir deras dalam tubuhnya. Artinya, angka 1.000 orang Yahudi yang tercatat di Manado saat ini hanyalah puncak gunung es belaka, karena jika dirunut lebih ke bawah, maka akan ada ratusan ribu lainnya yang saat ini berstatus Kristen atau Islam yang belum menyadari akar sejarah darah yang mereka warisi sebagai Yahudi. Ini bukan tidak mungkin, karena Indonesia hari ini kian inklusif terbuka, semakin permisif dan toleran, karena generasi muda hari ini lebih menyukai praktik hidup sekuler, dan miskin bacaan sejarah keagamaan. Perlahan tapi pasti, Manado mulai membuka identitasnya, dan bukan mustahil suatu hari nanti provinsi yang dikenal sebagai benteng Kristen ini akan menjelma menjadi benteng Israel di Nusantara. 102. Kontroversi nama Batak. Siapa yang tak kenal istilah Batak yang merujuk kepada salah satu suku yang mendiami wilayah Sumatera Utara? Sampai-sampai setiap orang yang mengaku dari Medan selalu ditanya, orang Batak ya? Marganya apa? Padahal, di kota Medan sendiri merupakan pusat kerajaan Islam Melayu Delhi. Menurut kepercayaan orang Batak,
Induk marga Batak dimulai dari si Raja Batak yang kemudian menyebar ke segala penjuru di tanah Tapanuli sehingga lahirlah bermacam-macam marga Batak. Peranan misionaris Ilno Mensen asal Jerman, menjadikan mayoritas orang Batak memeluk agama Kristen dengan gereja HKBP, Hurian Kristen Batak Protestan, yang menjalar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pertanyaannya, benarkah Batak adalah suku asli Tapanuli? Bagaimana jika ia hanyalah sebuah distorsi sejarah? Bagaimana jika ia hanya merupakan alat propaganda politik semata? Pertanyaan inilah yang kemudian secara kontroversial terjawab oleh penelitian seorang doktor muda dari Universitas Negeri Medan, Ikhwan Ashari. Kesimpulannya pun cenderung menyakitkan, karena ia menyimpulkan bahwa Batak bukanlah nama suku-suku di Toba Tapanuli. Jadi menurutnya, nama Batak sengaja diciptakan oleh pihak asing, yaitu bangsa Belanda. Sebagai ilmuwan tentu ucapannya tak sekadar rumor atau fitnah belaka, semenyakitkan apapun arti ucapannya itu bagi saudara kita di Tapanuli. Kesimpulan itu lahir dari proses panjang penelusuran jejak sejarah hingga ke Jerman. Investigasi literatur di Wuppertal yang dilakukannya, satu pun tidak ada menemukan kata Batak dalam literatur asli baik lisan maupun tulisan sebelum masa kolonial. Tidak ada satupun petunjuk sejarah prakolonial yang merujuk adanya suku Batak. Dan memang kesimpulan Ikhwan seakan membenarkan tesis yang disimpulkan oleh Dr. Daniel Perret dari Perancis. Ia idem menyatakan bahwa istilah Batak tidak berasal dari Tapanuli Toba, Simalungun, Fak-Fak, Karo atau Sipirok, tapi datang dari khasanah budaya luar. Tidak ada satu sastra prakolonial yang menuliskan kata Batak. Bahkan pada stempel Sisingamangaraja hanya tertera, Ahu Raja Toba, dan bukannya, Ahu Raja Batak. Lalu apa motif Belanda menyematkan nama Batak? Pemerintah berkepentingan mempersatukan suku-suku non-Melayu sebagai sebuah etnis. Propaganda Belanda terus-menerus menyebarluaskan label Batak dengan penguatan secara sosial, geografis, dan tentu saja agama Kristen. Sehingga pada masa Belanda, terbentuklah dua etnik besar di sana yaitu Batak yang condong ke Kristen dan Melayu yang berkonotasi Islam. Apakah ini strategi Belanda untuk mengkotak-kotakkan masyarakat ketika itu agar tidak menjadi satu kekuatan besar? Mungkin saja demikian. Masih menurut Ikhwan, nama Batak diperoleh musafir Belanda dari masyarakat pesisir Pulau Sumatera. Asal katanya adalah Bata untuk menyebut etnis masyarakat pegunungan, yang ironisnya memiliki arti yang melecehkan sebagai etnis yang kurang beradab, liar dan tinggal di hutan-hutan. Nama Batak sebagai etnis, ditetapkan pada masa kolonial Belanda pada sekitar tahun 1860-an. 103. Kisah pengkhianatan dan banjir darah di Kota Rengat 1949. Pada tanggal 5 Januari tahun 1949, masyarakat hilir Kota Rengat asyik dengan kesibukannya masing-masing. Anak-anak bermain riang, para ibu sibuk membereskan rumah mereka, dan para pria pun tenggelam dalam pekerjaannya. Sejumlah TRI, Tentara Rakyat Indonesia, dan polisi pun terlihat hilir mudik. Di kepala mereka, hari itu adalah hari seperti biasanya. Barangkali yang terlihat aneh adalah adanya sejumlah bendera kuning di rumah-rumah tertentu di antara rumah warga lainnya. Bisik-bisik memang terdengar, mengenang beberapa hari sebelumnya ada pesawat yang warawiri di atas pemukiman. Tapi semua itu berlalu sebagai kasak kusuk belaka. Sampai akhirnya, raungan pesawat mendadak riuh di atas kepala mereka. Antara sadar dan tidak, sejumlah tubuh mulai berjatuhan ke tanah seiring dengan kibasan debu-debu berterbangan. Masih dalam kebingungan warga, suara riuh rendah mesin pesawat kini mulai bercampur dengan teriakan-teriakan histeris mengoyak, mencabik-cabik perasaan setiap pelaku sejarah ketika itu. Keadaan semakin mengerikan ketika teriakan-teriakan berbahasa asing mulai terdengar teriring berondongan senapan mesin menyalak membabi buta ke segala arah. Samar-samar,
Tubuh-tubuh yang sekarat tiarap di tanah masih sempat mendongak ke atas. Puluhan sosok bersenjata turun dari langit menggunakan parasut. Wajah-wajah mereka barangkali lebih terlihat bak malaikat pencabut nyawa daripada sosok manusia biasa. Benar saja, karena setan-setan dari langit itulah yang pada akhirnya mencabut 2.600 nyawa rakyat Indonesia pada hari durjana itu. Menggenaskan, ratusan ibu-ibu, perempuan tak berdaya, anak-anak, bayi, bercampur dengan para laskar rakyat, diberondong bak tikus, dijejerkan rapi hanya untuk melihat terjangan pelor menghantam jantung, perut, kaki, dan kepala mereka. Ribuan mayat dikumpulkan dan dibuang begitu saja ke Sungai Indragiri. Banjir darah menggenangi air sungai dan jalanan kota. Cerit tangis nan mengerikan terdengar dari seluruh penjuru kota. Hari itu, rakyat rengat dibantai. Hari itu kejahatan kemanusiaan sangat mengerikan dilakukan oleh penjajah dan para pengkhianat. Orang-orang yang turun dari langit bersama serdadu darat Belanda dan Kenil itu seperti sedang latihan perang-perangan dengan menggunakan manusia hidup sebagai boneka sasaran. Tapi aneh. Rumah-rumah dan penghuni yang memiliki tanda bendera kuning justru seolah tak terlihat oleh para serdadu. Sesekali terlihat pantulan kaca memancar ke atas seolah memberi tanda, penghuni di rumah ini teman kalian, jangan bunuh. Yang lebih mengherankan lagi, mengapa hanya di kawasan hilir kota Rengat saja yang menerima siksa mematikan itu? Mengapa di hulu kota, kematian mengerikan tidak menjamah penduduk di sana? Belakangan baru diketahui dari para pelaku sejarah yang masih hidup bahwa telah terjadi persekongkolan dari orang-orang pribumi dengan para penjajah. Ternyata deru pesawat beberapa hari sebelumnya adalah sebuah pengintaian oleh Belanda didampingi oleh seorang pengkhianat yang menjadi juru tunjuk di titik-titik mana saja pembantaian harus dilakukan. Sayangnya literatur sejarah tidak pernah merekam peristiwa kelam ini, sehingga jejak pengkhianat itu tidak pernah diketahui persis siapa. Tapi dari pengakuan sejumlah veteran yang menjadi saksi hidup peristiwa itu mengatakan bahwa Sultan Rengat sendirilah yang menjadi pengkhianat. Motifnya, ingin melepaskan Kesultanan Indragiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru 4 tahun merdeka. Bendera kuning dan pantulan kaca adalah kode bahwa para penghuninya berada dalam lindungan kerajaan. Kisah pilu itu bukan hikayat atau sekadar imajinasi para orang-orang tua untuk mendiskreditkan penjajah dan memompa gelora perjuangan. Peristiwa tanggal 5 Januari tahun 1949 itu adalah noda kelam agresi Belanda kedua yang tidak pernah dicatat oleh sejarah bangsa ini. Generasi muda Rengat di Riau atau bahkan bangsa besar ini, nyaris saja kehilangan fakta sejarah ini karena rezim yang seolah melupakan. Entah apapun motifnya. Ironisnya, para anggota dewan dan kepala daerah Rengat sempat memperingati tanggal 5 Januari sebagai hari ulang tahun kota Rengat yang diisi dengan sukacita, berdangdut ria dan menghentak-hentakkan tanah di mana 64 tahun yang lalu kakek dan orang tua mereka terkapar berkubang darah di sana. Syukurlah, perjuangan seorang polisi, Susilowadi, cucu Mandor Rasiman yang notabene merupakan kerabat Kesultanan Indragiri yang ikut terbantai, mampu mengubah kebutaan sejarah para petinggi daerah di sana. Penelusuran yang dilakukannya sampai ke negeri Belanda berhasil menemukan nostalgia hitam kota Rengat tanggal 5 Januari tahun 1949. Ironisme menggelikan karena jejak sejarah itu justru tidak ditemukan di negeri sendiri. Sejak tahun 2010, tidak ada lagi perayaan hura-hura di Rengat. Setiap tanggal 5 Januari berganti dengan ritual yasinan dan tabur bunga untuk mengenang kota itu pernah menghadapi angkara paling mengerikan sepanjang perjalanan sejarah mereka, angkara yang bermula dari pengkhianatan anak bangsa sendiri. 104. PKS, dakwah dulu dan kini. Bermula dari gerakan mahasiswa muslim di kampus-kampus, dengan embrio lembaga dakwah kampus yang beranak pinak di sejumlah universitas besar di tanah air. Misinya adalah dakwah Islamiyah.
Saking militannya sempat terdengar bahwa kelompok dakwah ini hampir menyerupai Wahabi atau golongan-golongan Islam radikal lainnya. Dari embrio dakwah kampus maka lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI, yang berperan penting ikut menjatuhkan rezim Orde Baru. Meskipun tidak ada pengakuan secara resmi mengenai hubungan KAMMI dengan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli tahun 1998, namun banyak yang memahami bahwa banyak elit-elit KAMMI yang aktif di partai tersebut. Kemunculan partai yang mengusung dakwah eksklusif pada awal-awal pendiriannya ini, gagal menembus electoral threshold 2% pada pemilu 1999 karena PK hanya mampu meraih 1,36%. Hasrat bergelut dalam kancah demokrasi tidak surut. Gelora dakwah masih menggeliat. Maka tahun 2003 PK pun berganti menjadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Lewat perjuangan militansi di kampus-kampus perkotaan, PKS tiba-tiba saja menyeruduk menjadi ancaman bagi partai-partai besar karena PKS berhasil meraih 7,34% suara pada pemilu 2004. Bersama Partai Demokrat, PKS menjadi dua bintang baru di kancah politik nasional. Tak ada lagi yang memandang sebelah mata pada gerakan dakwah yang bermula dari kampus itu. PKS pun menjadi ancaman. Kekuatan partai Islam bisa semakin menguat. Ada dugaan bahwa mulai terjadi gerakan-gerakan senyap untuk melemahkan ideologi partai. Sejumlah orang dimasukkan ke dalam pengurus inti dan mempropagandakan perubahan ideologi dari Islam eksklusif terbatas pada umat Islam, menjadi inklusif. Entah benar atau tidak yang pasti pada Munas bulan Februari tahun 2008 di Denpasar, PKS secara resmi melonggarkan ideologinya menjadi terbuka, yang ditandai dengan diperbolehkannya orang-orang non-muslim ikut menjadi dewan pengurus. Sejumlah pendiri awal partai protes keras melihat pragmatisme kekuasaan yang dilakukan partai. Mereka menuding partai telah melacurkan diri demi mendapatkan kursi kekuasaan lebih besar. Isu-isu penegakan syariat Islam tidak lagi kencang terdengar di permukaan, berganti dengan isu-isu nasionalis yang cenderung oportunis. Penampilan sejumlah elit partai pun berubah drastis. Jika sebelumnya para elit pusat terkesan bersahaja dalam busana dan tongkrongan kendaraannya, kini elit-elit yang tampil ke permukaan adalah mereka yang berdandan wah, lengkap jas, cincin permata, dan deretan mobil-mobil mewah terparkir di halaman markas partai dan kantor dewan. Wajah PKS pun terbelah dua, secara de jure menentang pemerintah berkuasa, namun sisi wajah yang lain secara de facto enggan melepas status sebagai komprador koalisi pemerintah. Maka tak pelak, tudingan PKS telah dirasuki kepentingan pragmatis kekuasaan dan kekayaan pun menghajar bertubi-tubi. Puncaknya, penangkapan sang Presiden Lutfi Hasan Ishak yang disangkakan terlibat skenario skandal daging sapi yang menghebohkan itu. Sejak itu satu persatu borok diungkap, tidak hanya secara hukum, namun justru dari para pendiri awal partai, seperti Yusuf Supendi, yang bahkan menyarankan agar partai dibubarkan saja dan kembali ke jalan dakwah sebagaimana semangat awal pendiriannya. Godaan kekuasaan dan kekayaan dan kemungkinan adanya para penyusup yang ingin menghancurkan ideologi murni partai, terasa tak tertahankan. Pendiri partai lainnya, Ustadz Mas Hadi dengan lantang mempertanyakan, dari mana datangnya kemewahan Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin dan Presiden Anies Mata berasal, padahal dirinya mengetahui persis bahwa keduanya dulu masih miskin. Yusuf Supendi menuding bahwa dua orang inilah biang inklusivisme PKS. Otak pragmatisme PKS yang keluar dari jalur dakwah semula. Yusuf sangat menyayangkan, militansi para kader PKS di lapangan telah salah kaprah dan cenderung menutup mata atas penyimpangan sejumlah elit PKS. Bahkan ada kesan pengultusan pada posisi Ketua Dewan Syuro dan Presiden. Padahal putra seorang Nabi Nuh saja, yaitu kanan bisa sesat,
Apalagi ustaz-ustaz zaman sekarang yang sudah terpolitisir kepentingan-kepentingan pragmatis. Toh nyatanya, setelah PKS membuka diri menjadi partai terbuka, suaranya hanya mampu terdongkrak 0,4% menjadi 7,9% dari sebelumnya 7,3%. Bahkan dari survei-survei belakangan ini, suara PKS diprediksi akan melorot menjadi hanya sekitar 4%-5% pada pemilu 2014. Apakah ini harga yang harus dibayar oleh lembaga titisan semangat dakwah dahulu hanya untuk sebuah keterbukaan demi meraih suara lebih besar? 105. Pembantaian para titisan komunis. Tubuh kering kerontang, hitam, dekil. Kebanyakan dari mereka kelaparan. Maka ketika ada orang-orang yang datang memberikan beras, jelas mereka tidak lagi mempertanyakan dari mana orang-orang itu datang. Kelaparan dan kemiskinan mungkin saja telah membutakan mata mereka dari pertarungan politik para elit di atas sana. Yang mereka perlu adalah beras untuk mengganjal perut yang sudah mengempis. Mana mereka tahu orang-orang itu datang dari bendera Palu dan Arit komunis, atau dari bulan bintang kelompok-kelompok Islam, atau dari bendera salib kelompok-kelompok Kristen, atau entah dari negeri mana. Kaum-kaum miskin yang lapar itu pun tidak peduli lagi nama-nama mereka beserta keluarganya dimasukkan ke dalam daftar nama organisasi si pemberi derma dengan imbalan beras, alat pertanian dan pakaian. Inflasi 650% sudah memelaratkan mereka. Kebodohan dan kemiskinan mereka ketika itu tidak pernah terlintas di benak mereka akan berbuah petaka yang teramat dahsyat, tidak hanya untuk badan mereka, namun menjalar ke anak cucu hingga puluhan tahun dengan stempel komunis. Beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan para jenderal oleh yang katanya bernama Gerakan Tanggal 30 September G30S, tiba-tiba gegap gempita kekejian menjalar di seantero Nusantara. Kebencian berujung kekejaman rakyat Indonesia tiba-tiba saja menjelma menjadi ladang pembantaian paling mengerikan yang pernah terjadi di Republik ini. Kelompok-kelompok pemuda nasionalis, keagamaan seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta para pemuda-pemuda Katolik, mengombak bergemuruh bersenjatakan apa saja, mengejar-ngejar, menyeret, menusuk, menembak, memenggal anggota tubuh, dan membakar orang-orang yang dituduh bergabung dengan Partai Komunis dan sayap-sayap organisasinya. Padahal, seperti yang disebutkan di bagian awal, sebagian besar dari orang-orang yang dicap komunis itu hanyalah kaum-kaum miskin dan lapar yang tidak paham dengan politik. Mereka tidak paham apa itu nasionalis, apa itu komunis, mengapa massa menjadi begitu bengis. Menarik apa yang ditulis oleh Ben Anderson pada tahun 2000 mengenai peristiwa pembantaian yang telah merenggut nyawa 2 juta jiwa, 100.000 orang ditahan tanpa pengadilan, dan hampir 20 juta jiwa anak cucu mereka yang mendapatkan perlakuan seperti manusia kelas 3 dalam masyarakat yang hidup di rezim Orba. Ben dari penelusuran dokumentasi sejarah Indonesia 1965, dari literatur di luar negeri yang belum dicemari oleh kepentingan Orba, dan wawancara dengan para pelaku langsung peristiwa tersebut, mengatakan bahwa tanggal 4 Oktober tahun 1965, tim dokter forensik melaporkan kepada Letjen Soeharto bahwa para jenderal yang diculik dan dibunuh di lubang buaya itu mati karena ditembak senjata tentara. Tetapi 2 hari kemudian, muncul kampanye di media massa bahwa para jenderal tersebut mengalami penyiksaan tidak manusiawi, karena mata mereka dicungkil dan kemaluannya dipotong-potong oleh Gerwani, organisasi wanita underbow PKI. Propaganda kekejaman itu yang direkayasa di media massa itu, plus kenangan hitam peristiwa PKI Madiun 1948, diyakini sebagai pemicu yang membakar angkara massa. Meskipun hanya sekilas, namun dalam buku-buku sejarah versi Orba, dicatat bahwa seolah-olah itu adalah reaksi spontan masyarakat yang tidak dikomandoi. Namun pasca pembantaian sadis itu mulai muncul suara-suara yang sedikit menyibak latar peristiwa, salah satunya dari Komandan RPKAD sendiri,
Sarwo Edi Wibowo, mertua SBY, bahwa Angkatan Darat bertugas menghasut penduduk untuk membantai orang-orang yang dicap komunis. Bahkan Ketua Tim Pencari Fakta bentukan Presiden Soekarno ketika itu menemukan bahwa pembantaian di Banyuwangi dipimpin langsung oleh para komandan Kodim dan Korem dibantu Ketua PNI dan NU. Temuan Tim Pencari Fakta sungguh memiriskan hati, karena tidak hanya para lelaki yang dijejerkan dan ditembak bedil serdadu untuk kemudian ditumpuk dalam satu lubang besar, namun para wanitanya justru mengalami siksaan yang lebih dahsyat. Payudara mereka dipotong dan kemudian diakhiri dengan tusukan pedang panjang, mulai dari vagina hingga membelah perutnya. Perburuan dan pembantaian orang-orang yang dicap PKI meluas mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Banyuwangi, Bali, Jawa Tengah, Lampung hingga Sulawesi dan Kalimantan. Ketua PKI Bali, I Gede Puger, dipotong-potong sebelum kepalanya dibedil. Anak istrinya pun ikut dibunuh bersamaan. Semua titisan komunis dianggap menanggung dosa bersama dan pantas mati. Analisis menarik menurut Ben, bahwa perwira-perwira yang bertugas menculik para jenderal itu memiliki keterkaitan dengan Soeharto ketika masih memimpin di Divisi Diponegoro, Semarang. Letkol Untung, Letkol Latif, Letudul Arif, 3 perwira utama penggerak penculikan adalah bekas anak buah Soeharto di Semarang. Ketika Untung menikah, Soeharto berpayah-payah ikut menyambanginya di pelosok desa di Jawa Tengah. Ketika putra Soeharto hitanan, Latif datang dan demikian sebaliknya. Ben pun heran, jika memang akan terjadi kudeta bersenjata pada tanggal 30 September itu, mengapa 2 jenderal pengendali pasukan di Jakarta justru tidak ikut diculik? Yah, Jenderal Soeharto yang menguasai pasukan Kostrad dan Umar Wirahadikusuma yang ketika itu menguasai pasukan dengan jabatannya sebagai Panglima Militer di Jakarta. Dugaannya adalah, Soeharto memang telah mengetahui atau merancang bahwa akan ada gerakan penculikan dan pembunuhan para jenderal dengan isu kudeta terhadap Presiden Soekarno. Gerakan itu sengaja dirancang untuk gagal dan memberi kesempatan bagi Soeharto dan pasukannya untuk masuk seolah-olah mengamankan situasi. Maka tak heran ketika Ben menanyakan kepada Latif, mantan perwira yang mengalami siksaan luar biasa selama ditahan oleh pasukan Soeharto, ia hanya menjawab, "Saya merasa bahwa saya telah dikhianati." 106. Pembelokan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Apa yang kita pahami, bahwa Islam adalah pendatang baru di Indonesia. Sejarah resmi kita menorehkan kisah masuknya Islam baru terjadi pada abad ke-13, tepatnya tahun 1275 Masehi, dengan Pasai sebagai kerajaan Islam pertama dan para pedagang India dan Gujarat sebagai para penyebar Islam di Nusantara. Jika melihat kronologis tahun masuknya Islam, maka ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis sejarah itu, bahwa Islam menjadi biang kerok runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha, Majapahit dan Sriwijaya. Catatan sejarah ini masih menjadi kurikulum yang dipaksa diyakini oleh jutaan pelajar dan mahasiswa hingga para orang tua yang sempat mencicipi pelajaran sejarah versi ini. Faktanya, belakangan ini muncul bantahan-bantahan kritis yang didukung dengan data-data akurat yang menentangnya. Islam lebih dulu ada ketimbang kerajaan Hindu dan Buddha. Islam diyakini sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 alias 500 tahun sebelum tahun yang dicatat dalam sejarah tulisan era pra-reformasi. Dan penyampainya bukanlah dari India, melainkan langsung dari Arab. Dalam teori Makkah yang dikemukakan oleh Profesor Buya Hamka, bahwa ada bukti tulisan dalam berita dinasti Tang, bahwa wirausahawan Arab sudah mendiami pantai barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dikuatkan oleh sejarawan Pakistan, N.A. Balok dalam tulisannya, The Advent of Islam bahwa para pelaut Arab sudah berniaga sambil menyebarkan ajaran Rasulullah pada abad ke-1 Hijriah. Tahun 600-an Masehi, di sepanjang pantai Indonesia dan Cina bagian utara. Tulisan sejarawan Barat,
J.C. Vandler Indonesian Trade and Society dan Thomas W. Arnold The Preaching of Islam, pun menuliskan bahwa mereka telah membaca sumber tertulis dari era dinasti Tang, bahwa tahun 674 Masehi telah bermukim para pedagang Arab di pantai barat Sumatera. Itu artinya, Islam bukan tamu yang datang belakangan kemudian ikut andil dalam meruntuhkan kejayaan kerajaan Buddha dan Hindu. Islam di Indonesia sudah lebih dulu dari itu. Lalu dari mana asal sejarah keliru itu ditulis? Dialah Snoek Hurgronje, seorang Belanda berdarah Yahudi. Dari manusia inilah konon kurikulum sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal. Jika saja tidak ada biografi yang ditulis oleh Dr. Veld yang mengupas soal sepak terjang Snoek di Indonesia pada masa kolonial, maka bisa jadi kita hanya akan menganggap Snoek hanya keliru dalam memahami sejarah, atau mungkin saja memang seperti itulah data yang ia miliki ketika itu. Tapi biografi Snoek yang ditulis Dr. Veld justru menyingkap adanya konspirasi Belanda ketika itu untuk mengaburkan sejarah Islam di Indonesia. Mengapa? Karena Islam ketika itu tidak lagi sekadar gerakan akidah, namun Islam sudah bermetamorfosis menjadi gerakan politik menentang imperialisme yang dipraktikkan oleh kompeni. Sejarawan menduga bahwa ada proyek deislamisasi, melemahkan Islam yang diemban oleh Snoek dengan menuliskan sejarah yang keliru tentang masuknya Islam ke Indonesia. Motifnya, menjauhkan rakyat Indonesia dari kebesaran Islam masa lalu. Dengan propaganda bahwa Islam adalah keyakinan baru di Nusantara ketika itu, maka rakyat tidak akan percaya diri dengan kehebatan Islam. Bahkan diduga ada tujuan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang meruntuhkan kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha. Adanya aroma konspirasi pada torehan sejarah versi Snoek tidak terlepas dari karakter muka dua sosok Yahudi itu dalam pandangan Dr. Veld. Bayangkan, ternyata Snoek berpura-pura masuk Islam bahkan sempat menikahi dua orang putri ulama, dengan tujuan spionase. Ia berbaur dengan masyarakat Muslim Aceh selama 33 bulan. Hasilnya ia menelurkan buku berjudul Aceh, yang berisi tulisan ilmiah mengenai karakter rakyat Muslim di Aceh. Pada saat yang sama di tahun 1892, ia pun menuliskan laporan kepada pemerintah Belanda berjudul Aceh Verslag, yang isinya mencela dan mengumbar kejahatan rakyat Aceh sehingga perlu untuk diperangi. Dalam laporan itu, ia menyarankan strategi agar kotak kekuasaan di Aceh dipecah-pecah, politik pecah belah antara ulama dengan ulebalang bangsawan kerajaan. Kedustaan Snoek, yang fasih berbahasa Arab dan pernah menuntut ilmu ke Makkah ini, tercantum dalam suratnya kepada Theodor Noldeke, di mana ia berterus terang bahwa masuknya ia ke Islam dan mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar, hanyalah kedok untuk menipu orang Indonesia demi mendapatkan informasi dari masyarakat Muslim Aceh, yang ketika itu diistilahkannya fanatik pada agama dan tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Tidak aneh jika kemudian Dr. Veld mencap Christian Snoek Hurgronje sebagai antek kepentingan penjajah Belanda, dengan kedok penelitian ilmiah terhadap masyarakat Muslim Aceh. 107. Kelindan konglomerasi politik dan sindikat proyek bagian pertama. Sebenarnya tidak ada bedanya antara politik dan bisnis. Keduanya penuh siasat, terkadang fair namun tak jarang pula licik. Jika dalam perspektif bisnis kita mengenal terminologi konglomerasi, di mana sebuah perusahaan seseorang menguasai mata rantai produksi mulai dari hilir hingga hulu, maka di politik pun tak luput dari praktik konglomerasi. Tujuannya sama saja, menguasai titik-titik strategis untuk mengunci pergerakan lawan. Meskipun kita tidak lagi menganut asas monopoli, namun perilaku-perilaku monopolistik masih menjadi raja di negeri ini. Konglomerasi itu secara telanjang bisa dilihat di tanah para Jawara, Banten. Bukan karena saat ini dinasti politik Atut Gubernur Banten sedang dirundung kisruh, namun memang pada dasarnya bau busuk konglomerasi politik di sana sudah berlangsung sejak tahun 2007.
Tepatnya setelah Ratu Atut Khoisyah mulai menancapkan kukunya di tampuk pemerintahan Banten Provinsi Pemekaran dari Jawa Barat yang baru berusia 13 tahun. Jika pada Pesta Demokrasi 2009, gurita dinasti putra-putri Tubagus Hasan Khotif baru sukses mendudukan keturunan sedarah dari istri pertama dan kedua, maka pada pemilu 2014 sejumlah keturunannya dari istri keempat dan kelima sudah masuk dalam bursa pencalonan. Jika ini terjadi, maka lengkap sudah gurita dinasti politik di Banten. Kalau caranya demokratis murni, fair, nggak pakai money politik, mengharamkan transaksi pengaruh dan kekuasaan, pastilah tidak ada yang mengkritisi. Tapi modus yang terjadi di Banten itu sistematis. Dinasti berusaha menguasai posisi kunci partai, dalam hal ini Golkar mulai dari tingkat kota hingga provinsi bahkan sampai ke level DPP. Siasat ini dijamin Tokcer memuluskan jejaring kuasa. Pasalnya, rekomendasi pencalonan bupati, wali kota atau gubernur, akan diusulkan dari tingkat bawah menanjak ke atas hingga ke pusat. Di Provinsi Banten, jelas keluarga besar dinasti Hasan sangat menguasai. Di pusat ada Atut sendiri yang menjadi pengurus DPP plus almarhum suaminya Hikmat Tomet yang menjadi anggota DPR fraksi Golkar. Ditambah lagi dengan anak-anak, menantu, adik, ipar, saudara tiri dan lain-lain yang bergerak masif merajai kursi-kursi legislatif dan kepengurusan partai di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Biar tambah wokeh, para ulama dan jawara Banten pun dilibatkan untuk menjadi barisan pendukung yang dianalogikan sebagai dukungan rakyat pada dinasti Hasan. Laporan ICW dan Mata, dua LSM pengamat korupsi, menyebutkan bahkan media-media lokal Banten pun ditutup mulut oleh kekuatan dinasti sehingga tak bernyali memberitakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sana. Baru setelah media-media nasional ramai-ramai membuka borok pengelolaan Banten, maka media-media lokal mulai buka suara. Iya, terus kenapa? Apa bahayanya sih gurita kekuasaan gitu? Begini, praktik ini sebenarnya nggak canggih-canggih amat. Cuma butuh nyali dan backingan kuat, beres. Kepala daerah, entah itu gubernur, bupati, wali kota yang notabene banyak dikuasai dinasti Hasan, posisinya jelas pengelola APBD alias pemilik proyek. Melalui tangan-tangan kroninya di seluruh dinas yang ada, maka coba tebak siapa yang lebih dulu menguasai informasi mengenai proyek. Dan tak jarang sebenarnya proyek yang ada di tangan kepala-kepala dinas itu bukan inisiatif pemerintah yang dirancang berdasarkan temuan terhadap apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat, melainkan pesan-pesan sponsor perusahaan yang mendesain seolah-olah proyek itu dibutuhkan oleh daerah. Akibatnya, proyek-proyek di Banten banyak yang salah prioritas. Misalnya rencana pembangunan bandara di Banten Selatan, yang kabarnya lahan di sana adalah milik anggota dinasti. Ada lagi protes organisasi dokter di Tangerang Selatan, masih di Provinsi Banten yang mempermasalahkan keinginan Bupati Airin Rahmidiani adik ipar Atut, istri adik bungsu Atut, Tubagus Khairi Wardana alias Wawan yang dicokok KPK atas dugaan suap Pilkada Lebak kepada Akil Mokhtar, mantan Ketua MK. Keinginan Bupati Cantik, mantan Putri Indonesia 1996 itu, adalah menjadikan 9 puskesmas di Tangerang Selatan menjadi rumah sakit. Dokter-dokter pun dibuat heran, ngapain ada 9 rumah sakit daerah di satu kota. Apalagi sektor kesehatan memang diduga menjadi ladang permainan bisnis dinasti, selain dari sektor infrastruktur PU. Dengan sinis dokter-dokter itu mencemooh, gila, sudah kena kasus, masih juga ngomong proyek. Misorientasi proyek-proyek di Banten ditenggarai juga menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Banten tidak beranjak dari angka 5%. Dengan APBD sangat besar, 6 triliun rupiah, tapi angka kemiskinan justru meningkat dari 5,71% di tahun 2012 menjadi 5,74% di tahun 2013. Yang lebih menghiris hati,
Di tengah gemerlap APBD Banten yang wah itu, ternyata Banten menempati peringkat ketiga pengidap gizi buruk terbanyak se-Indonesia. Itu penyakit laten di kawasan miskin. Bahkan ada anekdot, Banten itu nggak perlu campur tangan pemerintah pun pasti tetap tinggi secara ekonomi, karena daerah itu mendapat berkah dari bejibun pabrik yang membuka usaha di sana. Jadi Banten maju secara ekonomi itu alamiah, bukan karena prestasi Atut CS. Lalu peran Kroni di Dewan. Ya jelas strategis, karena yang katanya wakil-wakil rakyat inilah yang mengetok palu setuju atau tidak setuju dengan anggaran-anggaran proyek, baik inisiatif pemerintah daerah maupun yang usulan Dewan sendiri. Kalau jejaring dinasti sudah bercokol kuat di Dewan, maka sangat mudah meloloskan proyek-proyek yang sudah dibidik sejak masih embrio. Selanjutnya, yang paling penting, peran pengusaha atau paling tidak orang-orang atau kerabat yang seolah-olah pengusaha. Barangkali inilah kuncinya, karena tanpa antek di sektor eksekusi, proyek tinggal sekadar tumpukan dokumen dan rincian tidak menjanjikan kucuran fulus. Dinasti Atut ini memiliki ketiga kaki yang dibutuhkan, eksekutif, legislatif dan pengusaha. Tidak heran tulisan Tempo menggelari dinasti ini sebagai Atut Incorporated. Kalau yudikatif penegak hukum, kecil lah, bisa cincai itu. 108. Kelindan konglomerasi politik dan sindikat proyek bagian kedua. Siapa pengusaha yang menjadi eksekutor proyek dalam tubuh dinasti Ratu Atut? Sosok ini dikenal sebagai wali kota Malam di Tangerang Selatan, dan gubernur swasta di Provinsi Banten. Cap itu tak kosong makna, karena bobot label itu sesuai dengan kesaktian pria ini dalam urusan proyek-proyek di Tangerang Selatan wilayah kekuasaan istrinya Airin, dan di Provinsi Banten wilayahnya sang kakak, Ratu Atut. Nila Suprapto, Dirut PT Gunakarya Nusantara yang beraset 1,1 triliun rupiah, membuka jurus rahasia mengapa dulu perusahaannya sering mendapatkan proyek-proyek hebat di tanah Jawara. Tubagus Khairi Wardana, alias Wawan. Itu senjatanya. Olehnya, Wawan sering dijadikan kepala cabang Gunakarya untuk mendapatkan proyek-proyek raksasa. Sampai akhirnya Nila memutuskan persahabatan itu karena Wawan menurutnya telah menilap uang perusahaan sebesar 10 miliar rupiah dengan modus mengubah nomor rekening Gunakarya ke rekening Wawan. Penilapan ini terjadi pada proyek masjid terbesar di Banten, Al-Bantani senilai 94,1 miliar rupiah. Saking saktinya adik bungsu Atut ini, sampai-sampai Nila mengatakan bahwa perusahaan kecil tak akan bisa tembus tanpa kenal Wawan. ICW Indonesian Corruption Watch dan Mata, Masyarakat Transparansi, mensinyalir bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013 saja, perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan dinasti, sudah mengecap 52 proyek dengan total nilai lebih dari 700 miliar rupiah. Itu pun hanya proyek dari PU, Bina Marga dan Tata Ruang Banten saja. Jika di total jenderal, diduga perusahaan dinasti Atut menguasai sekitar 175 proyek bernilai 1,14 triliun rupiah. Modusnya, ada dua lapis. Pertama, perusahaan yang langsung dimiliki dinasti yang jumlahnya sekitar 11 perusahaan. Kedua, perusahaan-perusahaan yang terindikasi menjadi konsorsium, boneka, atau sekadar dipinjam benderanya untuk mengikuti lelang. Jumlahnya diperkirakan ada sekitar 24 perusahaan. Modus kedua ini mirip dengan praktik pinjam-meminjam bendera perusahaan oleh grup permain milik terpidana Nazarudin. Dan praktik ini sangat biasa di lingkungan kontraktor-kontraktor APBD di seluruh provinsi. Sistem yang berjalan juga tidak canggih, karena Wawan diduga memanfaatkan informasi A1, sangat terpercaya dari jaringan dinasti yang menjadi kepala daerah dan juga anggota dewan. Apalagi kalau bukan informasi mengenai rencana proyek-proyek yang akan diluncurkan pemerintah. Berbekal informasi lengkap, termasuk rincian anggaran dan spesifikasinya,
Wawan diyakini bisa dengan mudah mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan keluarganya untuk mencaplok banjir rezeki tersebut. Jika tidak selera atau tidak sesuai kualifikasi usaha untuk menggarap sendiri, maka ia menjalankan peran sebagai mediator, broker, fasilitator, negosiator, dan segala bentuk tor lainnya, dengan menentukan perusahaan-perusahaan mana yang akan dimenangkan untuk proyek tertentu. Pastinya ada sejumlah sukses fee yang tak murah untuk dirinya dan perusahaan dinasti yang ia kelola. Tidak heran jalan-jalan di Banten sangat memprihatinkan, dan terkesan menjadi proyek perbaikan secara arisan setiap tahun. Mata Banten mengklaim bahwa infrastruktur di Banten baru 6 bulan sudah hancur karena sudah dipotong 20%. Makanya, hasilnya tidak sesuai perencanaan. Pola-pola pemenang lelang proyek tampak seperti arisan. Hanya digilir saja antara peringkat 1, 2, 3, adalah A, B, C, yang notabene jaringan bisnis keluarga Atut CS. Itu sama artinya dengan jargon, apapun makanannya, minumnya pasti teh botol sosro. Dalam konteks tulisan ini barangkali bisa dianalogikan. Siapapun pemenang tendernya, fulusnya pasti mengalir ke rekening dinasti. Tidak heran Ketua KPK menyatakan, kejahatan di Banten itu kejahatan keluarga. 109. Makar-maukar. Tidak banyak yang mengetahui bahwa mantan Presiden Soekarno nyaris menjadi korban penembakan pesawat secara canggih. Bukan dengan ledakan bom atau berondongan senapan seperti yang banyak dilakukan pembunuh-pembunuh presiden selama ini. Tapi, apa yang dilakukan oleh Letda Udara Daniel Moukar pada tanggal 9 Maret tahun 1960, nyaris mendekati adegan-adegan manever pesawat MiG-17 yang pada zaman itu sendiri merupakan pesawat tempur paling canggih. Pagi sehabis subuh itu, Tiger, panggilan udara Moukar, melakukan sebuah tindakan paling berani, bahkan mungkin belum terkalahkan hingga hari ini, dengan memuntahkan peluru dari kanon Nudelman Rochter NR-23 kaliber 23 mm yang terpasang di MiG-17. Kehebatan Moukar memiloti pesawat tempur sudah sangat melegenda di kalangan Auri ketika itu, yang konon hanya bisa ditandingi oleh Komandan Skuadron 11, Mayor Udara Leo Watimena. Namun sayangnya, kehebatannya itu digunakan justru untuk membunuh presidennya sendiri dengan cara menghujani peluru ke Istana Merdeka. Untungnya, hari itu sang proklamator sedang tidak berada di istana. Meskipun dalam pengakuan Moukar tindakannya itu dilakukan tanpa perencanaan, hanya untuk menunjukkan betapa lemahnya koordinasi pengamanan bagi presiden, namun darah Manado yang mengalir di tubuhnya, membuatnya dituduh menjadi bagian dari gerakan pemberontakan Permesta yang memang bermula di tanah Minahasa. Namun begitu, ada sejarawan yang menduga bahwa tindakan nekat itu dilakukan dengan perencanaan. Sejak lepas landas dari Bandara Kemayoran, pesawat terlebih dahulu menembaki kilang minyak Shell di Tanjung Priuk, dan kemudian diarahkan ke Istana Merdeka. Tidak cukup di situ, Moukar menggeber pesawatnya menuju Istana Bogor dan lagi-lagi menembakinya sebelum kemudian melesat ke arah Garut. Naas, pesawatnya mengalami masalah, sehingga mendarat darurat di kawasan persawahan di Garut, sehingga ia pun ditangkap untuk diadili. Pengadilan menghadiahi hukuman mati atas tindakan Moukar yang mencoba membunuh Presiden Soekarno itu. Beruntung baginya, Presiden Soekarno memberikan amnesti ampunan pada tahun 1961 bersama gerombolan pemberontak Permesta lainnya. Terlepas dari benar salah tindakannya, namun perbuatannya hari itu telah menghurai sisi lain kehebatannya sebagai pilot tempur yang pernah dimiliki Indonesia. MiG-17 yang hanya berjenis subsonik, mampu diterbangkannya bak sebuah pesawat supersonik. Ia bisa melakukannya dengan cara menukik tajam ke bawah untuk menambah kecepatan pesawat melebihi kecepatan suara, dan terbang sangat rendah untuk menghindari radar serta melepaskan hujan tembakan ke sasaran. Hanya sedikit pilot yang mampu melakukan ini, bahkan mungkin dalam konteks hari ini.
Tidak hanya kehebatan pilot, namun juga MiG-17F Fresco yang diterbangkannya ketika itu adalah pesawat tercanggih pada zamannya, yang sempat membuat gentar Belanda untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan Indonesia. Skuadron MiG-17 ini pula yang mengharumkan nama Indonesia sebagai negara dengan kekuatan udara terkuat keempat di dunia pada era 1960-an. 110. Soekarno selamat dari terjangan peluru di tengah sholat Id. Jika belakangan ini kita cukup sering mendengar curhat SBY mengenai percobaan-percobaan penggulingan kekuasaannya, yang semakin terdengar bak paranoid, maka Soekarno nyata-nyata harus menghadapi berbagai upaya pembunuhan terhadap dirinya. Percobaan pembunuhan secara canggih oleh Maucar, pelemparan granat di Cikini, dan percobaan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Boleh dikatakan, penembakan tanggal 14 Mei itu sangat nyaris menghilangkan nyawa sang proklamator. Jelas karena jarak si penembak dengan Soekarno hanya berbeda 4 saf jamaah. Percobaan penembakan itu terang sudah direncanakan, karena sepucuk pistol sudah disiapkan di balik jas. Sang penembak pun bukan seorang fundamentalis keroco yang biasa dijadikan tumbal mati peledakan bom bunuh diri. Dia adalah Haji M. Bahrum yang konon memimpin sebuah pesantren di kawasan Bogor. Yang unik dalam pengakuan Bahrum adalah ketika jarinya sudah siap untuk menekan pelatuk pistol yang sudah dicabut dari balik jasnya, sekonyong-konyong ia melihat sosok Soekarno menjadi dua. Keanehan itu tentu saja membuat bidikan Bahrum menjadi bias. Alhasil pelor justru menyerempet bahu imam sholat, Zainul Arifin Ketua DPR GR. Entah benar karena kesaktian yang santer disebutkan dikuasai oleh Soekarno, yang jelas sekali lagi ia lolos dari sabetan pencabut nyawa. Versi yang diceritakan mantan DKP, Detasemen Kawal Pribadi, atau Paspampres sekarang, AKBP Mangil Martowijojo, sebaliknya lebih menonjolkan pengorbanan heroik sejumlah pasukan DKP sebagai faktor yang menyelamatkan Presiden dari terjangan pelor. DKP sebelumnya sudah mendapat informasi intelijen bahwa akan gerakan dari Darul Islam untuk membunuh Soekarno. Maka dari itu, Mangil dan anak buahnya sudah bersiaga di lapangan rumput Istana Negara. Ia sengaja tidak mengikuti sholat Id, sedangkan 3 anak buahnya, Amun Sudrajat, Abdul Karim dan Susilo, dengan berpakaian sipil duduk mengelilingi sang presiden. Benar saja, di tengah ruku mendadak terdengar seruan takbir dari saf belakang. Sepersekian detik dari teriakan takbir, suara letusan terdengar mengerikan. Sebutir peluru deras menerjang ke arah Soekarno. Tapi peluru kalah cepat dengan gerak refleks 3 orang pengawal yang sudah lebih dulu menutupi tubuh majikannya, dengan menjadikan tubuh mereka sebagai tameng. Dada Amun yang lebih dulu dirangsek oleh timah panas. Tak kuat, Amun roboh bersimbah darah, namun napas masih bersamanya. Bahrum semakin menggila. Sekali lagi jarinya menekan pelatuk dan melesatkan sebutir peluru lagi. Kali ini Susilo yang menjadi korban. Kepalanya diserempet timah panas. Bak banteng terluka, ia tak menghiraukan lukanya. Sebaliknya ia dengan ganas menerjang Bahrum sehingga pasukan DKP yang lain berhasil mengamankannya. Darul Islam memang sangat membenci Soekarno, bahkan sejak pada zaman pendirinya, Kertosuwiryo. Akar kebencian karena Soekarno menolak keinginan Darul Islam untuk mensyariat Islamkan Indonesia dan agar Indonesia tidak menjalin politik kooperatif dengan Belanda. Saking bencinya, Kertosuwiryo menolak pengampunan dari Soekarno ketika Hakim MA menawarkan memohon amnesti atas vonis mati pada dirinya. Saya tidak akan pernah meminta ampun kepada manusia bernama Soekarno. Kebencian Darul Islam berujung percobaan pembunuhan berkali-kali tidak membuat Soekarno dendam. Sebaliknya, berkali-kali vonis mati yang dijatuhkan kepada para pemberontak tersebut, selalu diampuni oleh Soekarno, termasuk kepada Bahrum yang mendapatkan ampunan dari hukuman mati.
Aku tidak sampai hati memerintahkan dia dieksekusi, kata Soekarno.